Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syaikhul la ilaha illallah. Fatihah. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابة أجمعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والمصنفين المخلصين ومجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى الملائكة المقربين وصل إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ونخص إلى جميع أرواح الأولياء الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح الأولياء تسعة ونخص إلى جميع أرواح صاحب هذا القرية وأصولهم وفروعهم أن الله يؤتي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وشيخنا من أهلنا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. Maila hajatina wa hajatikum sahil umurana ya Allah. Mugi-mugi Gusti Allah ngapilaken sedaya urusan kula lan panjenengan sedaya di dunya wal akhirah, wonten ing dunya lan akhirat. Wa hasil maqasidana wa ballighna indaka ya rabbana ya ilana wa tabdilana kulla hajatin fihi ma ya Allah bisirril Fatihah. Iya karena menjaga nasta'in aswata musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Manten para bapak, para ibu, para jamaah, alhamdulillah malam niki wonten ibu-ibu maneh. Manten brei ibu eka ono manten dah niki wonten malih.
Alhamdulillah malam ini Allah kembali kumpulkan kita dalam majelis mulia yang dimuliakan Allah, dimuliakan oleh Rasulullah SAW dalam kajian setiap 2 Ahad sekali, jadi 2 Ahad sekali kitabnya Nashaikhud Diniyah. Mudah-mudahan karena sebab duduk kita dalam majelis yang mulia ini jadi sebab Allah muliakan diri kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang sedikit ini menjadi ilmu yang maslahat, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nerusaken kalimat pembukaan dari pengarang kitab Nashaikhud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Ahad 2 minggu yang lalu kita bicara tentang dakwah dan yang menunjukkan al-huda. Dakwah itu menuju hidayah. Yang pertama adalah itu. Beliau mengatakan bahwa dengan kalimat bahwa alladzi ja'ala da'wata ilal huda. Nah, ini sudah kita bahas 2 Ahad yang lalu. Videonya sudah beredar dan yang enggak hadir bisa dilihat videonya di YouTube. Kemudian malam ini kita akan kaji karena kemarin saya diminta, mungkin kesulitan pengurus ngasih judul kemarin, jadi diminta ngasih judul. Jadi sekarang ad-dakwah itu wad-dilalata 'alal khairi, utawi dakwah iku ngajak-ngajak iku wad-dilalata nuduhake 'alal khairi marang kebagusan. Ini kajian kita malam ini bahwa dakwah itu selalu menunjukkan kepada kebaikan, kepada kebagusan. Nah, kita tidak bisa kembali mengkaji tentang dakwah yang sudah kita kaji 2 minggu yang lalu. Jadi kata kunci pada kalimat yang baru saya baca tadi adalah al-khair, yaitu kebaikan. Prinsipnya kalau kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an fastabiqul khairat, bersegera berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Tauhidnya ngeten Bapak Ibu, kalau ada kebaikan datang kepada kita, ono keapian kebagusan teko nang awak dhewe, berarti kebaikan itu dihantarkan dan didekatkan oleh Allah kepada kita. Ini tauhid. Karena ini kajian tauhid, ya. Jadi setiap kebaikan, kebagusan, kalau itu didekatkan kepada kita, itu Allah yang mendekatkan diri kita. Persoalannya dengan prinsip fastabiqul khairat, kita tangkap tidak kebaikan itu. Ya. Kira-kira nek awan-awan jam 2 sampean istirahat ngasuh, terus ana wong notok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus wongku nggawa map pegel napa mboten sampean? Ayo, ana wong ngemis, wong njaluk, ya, beno wesuk mampir nang sampean, pisan pindho bendau wino, ya, suwe pegel napa mboten? Blenger nggak delok wong iku. Sak bendino mrene, tapi hakikat tauhidnya yang mengirimkan kebaikan, orang itu datang kepada kita memberikan kesempatan kita berbuat baik, itu adalah Allah. Lho ngoten lho Pak. Lelek awak dhewe dikirimi kebaikan terus karo Gusti Allah gak ndang dilakoni, nang ditangkep malah ngamuk. Oh niki sik enom nyambut gawe liyane po. Tambah diuring-uring.
maka kita tolak kebaikan yang Allah kirim kepada kita. Akibatnya apa? Mungkin nek Gusti Allah dawuh iso dirungokno kuping. Kon tak kei ngapi-api mbok tolaki ae. Males aku kei sing apik. Tak kirimi sing apa gak tambah lede sampeyan? Hah? Lha ngoten. Ini prinsip. Prinsip tauhidnya ketika kebaikan datang kepada kita, maka Rasulullah nata, sret. Nek ono wong njaluk ya kayak ono, sebab apa tangan di atas itu lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Nek gak iso ngekei ngomong sing ngapunten nggih. Ngapunten. Tambah diuring-uring. Mari-mari. Betul asal itu nih. Nah ini tauhid. Kalau kita terus menerus seperti itu, makanya saya selalu bilang ngaji tauhid itu abot Pak, Bu. Ngaji tauhid itu abot, kewalik-walik soalnya. Kebalik-balik dengan syariat. Syariat natanya seperti kita ini, tapi ketika kita ngomong tauhid itu kebalik. Ya. Coba jajal Bu, nek ana wong njaluk sampean kei 10.000. Ana wong ngamen 10.000. Ya. Nah, akal kita itu dibenturkan ketika kita berbicara tauhid, makanya gak bisa kita ngomong tauhid itu dengan akal. Harus dengan hati. Itu masalahnya. Coba nek ana wong utang sampean terus pirang-pirang tahun gak nyaur, utang maneh iku apik apa ora? Ngutangi wong niku saeno mboten? Nek wong iku utang biyen durung lunas, durung nyaur, terus utang maneh kira-kira sampean utangi mboten? Lho kan akal itu. Iku akal. Tapi kalau hati, ya Allah, ini kebaikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Akal melawannya, ini persoalannya. Pertaruhan kita itu di situ, Pak. Bu, ya. Nenek khair itu api. Selalu seperti itu. Potensi kita itu sama untuk berbuat baik. Contoh, cilik-cilik. Sampah niku nggone bahagia sampah itu kalau ditempatkan di mana? Di tempat sampah. Bahagia sampah itu nek iso ngomongno senenge masyaallah ya, aku ditempatkan diambil oleh bapak itu, ibu itu ditaruh situ. Nek iso ngomong di rumah. Nah, itu kebaikan. Makanya Allah itu baik. Allah suka yang baik, baik. Coba sampai melaku teko omah menuju masjid, melaku dilu, benono sampah dipungut enggak? Halo. Pak RT ini pundi? Pak RT nek warga sampean ngono kabeh kira-kira ya apa? Baik kan? Yang kecil aja kita nggak mampu gitu loh. Iya kan? Diarani sing apik-apik iku sembayang, poso. Bukan itu agama itu. Bukan hanya itu. Luas sekali. Ya, luas sekali. Penuh wong lanang wedok, anak-anak, kemudian remaja berangkat dari rumah menuju masjid dilu. Ya, ada sampah. Cukup saya ketemu bak sampah dimasukkan ke sampah. Kira-kira bersih karepe dhewe enggak kampung? Subhanallah. Sampai betul-betul kampung ini bisa jadi teladan gitu loh. Nah, kula matur ngeten mawon teng lembaga teng pondok, kali santri, kali ustad, kali ustazah. Masya Allah lami. Sampai kula niku nyontoi. Ini saku nek ana plastik bungkusnya roti nggo tembong di dalam lingkungan pondok, saya ambil. Kalau ono sampah tak kesaki ya Allah. Tak kesaki. Nah, itu jadi cermin. Coba jenengan kalau itu lakukan di dalam rumah. Jangan ngomong keluar dulu lah.
Ya, nek ngomong nang jaba iku koyo ane ngene. Wah, awak dhewe gak duwe kepentingan. Ya kan? Iku dalan dilewati wong akeh. Saiki omahe sampeyan dhewe. Ana wong pira, Mak? Suami, istri, anak 2. Lakukan itu di rumah. Apa jadinya akhirnya rumah? Hah? Inilah kebaikan. Kebaikan kecil yang harus kita akumulasikan. Dakwah itu selalu ngajari seperti itu. Masuk rumah, assalamualaikum. Sing krungu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, ada orang duduk, assalamualaikum. Jenengan mengasihi kebaikan. Karena ndak biasa sampai melaku, ono wong nunggu, assalamualaikum, menengai. Numpak sepeda motor, sing mlaku, sing numpak sepeda motor, assalamualaikum. Jawabane, assalamualaikum. Oh nggih, lho. Jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan itu. Coba, ketika kita seperti itu luar biasa, luar biasa. Jadi orang itu tampilannya jadi baik. Wong apik iku nek gak ketok sedina sing kangen tiyang kata napa mboten? Nah, ndirek iyu iku pirang-pirang dina gak ketok. Lak ngoten nggih. Betul? Tapi nek wong elek ben ketemu ngejak geger ae. Ya. Ngejak geger. Wes salah obahe mesti resek nang kampung. Nek rapat RT usule wakeh, giliran kerja bakti gak metu. Gak nyumbang pisan. Wonten RT. Wonten. Iya kan? Nah, kebalikannya seperti itu. Kalau orang seperti itu, nek gak ketok awak dhewe tambah seneng. Leres mboten? Terus nek ngetok wis gak ketok, terus kene ngumpul-ngumpul kono ketok. Wah, tak kok iki. Kasus iki mesti. Kasus iki. Ya Allah. Bahasane ngene. Bahasane kanca kula, Ustaz. Wong sing model ngono nek urip ndek RT, Pak RT ini langsung geno surat pindah ae kalau ngomong. Ya. Langsung surat pengantar surat pindah. Nah, inilah ketika jenengan dilokno wong, dipisui wong, digibah dirasani wong, bahkan difitnah wong, sampean muring-muring napa mboten? Iki tauhid ya. Muring-muring mboten? Temen kereta pisui wong muring-muring gak muring-muring. Nah, mestinya kalau kita itu menangkap kebaikan, ya Allah, alhamdulillah, dipisui wong, diuring-uring wong, gini ngomong alhamdulillah. Kok ngono? Sebab awak dhewe iki dosane akeh, sapa maneh sing njukuk dosane awak dhewe nek gak wong sing muring-muring, sing ngilokno awak dhewe. Lho ngoten. Makanya kemudian guru kula matur pesen datang seluruh santri bertahun lulusan wisuda pondok zaman saya dulu di pondok. Matur ngene. Ojo bosen dadi wong apik. Krana dadi wong apik ae akeh musuhe apa maneh dadi wong. Betul napa mboten iki? Dadi wong apik akeh musuhe apa maneh dadi wong ngelek. Ya ojo bosen-bosen kon. Jangan bosan-bosan kamu melakukan kebaikan. Ya Allah. Di RT saya balikkan maneh dalam konteks yang skup kecil aja. Omah ngadep ini, samping ono dalan. Dalan. Ngarepe omahe di paving. Sampingnya kira-kira di paving ngono. Pak RT pasti pengalaman ngejak urunan omah nggo sebelah itu wangel.
Lah napa duduk ngarepe omahku kok tak pavi? Mestinya kalau rumah kita itu depannya itu nyaman dilewati orang banyak, itu kebaikan. Sampai turu tok di omah, satu orang lewat merasa nyaman, abang bakso, ledek bakso, nggih, enak dorongi. Sudah ngalir pahala kebaikan ini kepada panjenengan. Lho doalan wis halus-halus lempeng sik dikai ngene kok. Apa jenenge iku? Napa? Wong turu wae ngrepoti apa meneh tangi. Iya kan? Jadi orang yang dorong air, jualan air prigen itu kesulitan gitu. Semprot mungkin dalam hatinya ngapleki mungkin. Talan wis enak lapo sing kayak gini. Abang bakso. Terus banyak orang-orang yang punya kepentingan dengan itu dan kita tidak membuatnya jadi mudah. Makanya membuat mudah orang lain. Bahkan idkhalus surur, ngelebokno bunga nang wong liya itu termasuk amalan yang banyak sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mudah menghantarkan seseorang untuk mendapatkan derajat yang mulia wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Iki malah teko ngarep kono. Klaster-klaster regensi ku wis tambah parah iku. Tambah parah itu. Kebaikan mau masuk kampung kita ditahan di pintu gerbang. Pengamen, pengemis, pemulung dilarang. Loh, kebaikan yang mau datang ke kita dihadang di sana. Oh, ini demi keselamatan. Oh, Masya Allah, jenengan jogoi gak mentas. Kalau Allah sendiri tidak yang menjaga, tauhidnya begitu. Kalau kita memudahkan orang lain, menyenangkan orang lain, kita akan dimudahkan oleh Allah, akan disenangkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah. Orang-orang itu butuh kebahagiaan. Wong cilik dungone mandi. Mari ngono ndelok tulisan kotak ngono, masih wonge gak iso maca. Wah, aku kale mlebu iki. Kalau mlebu iki tulisane kok pintu gerbang perumahan ngono, pemulung, pengamen, pengemis dilarang masuk. Satpame ane brengos sing kandel wereng kan lewat ciciling ini balik kok. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita jadi orang baik itu, yo mendukur, yo mengisor. Niki putra putri panjenengan, niki ndukur panjenengan dan ngisor iki wakeh balik sih. Pun tengah niki jenengan. Dukur berarti mulai wong tua mendukur. Nggih. Nisor berarti mulai anak putu saterusé. Pentingnya kita jadi orang baik. Kita ini bisa jadi sebab karena baiknya kita, karena bagusnya kita, karena solihnya kita menjadi sebab Allah itu ampunkan dan berikan rahmat kepada atas kita. Tak baleni maneh. Karena kita jadi orang baik di sini, solih soliha, maka bisa jadi sebab yang atas ini mendapatkan berkahnya. Sebabnya apa? Itu dijadikan sebab Allah memberikan ampunannya, rahmatnya kepada atas kita mulai bapak kita, mbah kita. Dalile nopo, Mbak? Dalile mangkoro Al-Qur'an, sapa wonge sing maca Qur'an wa talahu. Lan wong iku gelem ya maca ya belajar Qur'an maknane ya isine maksude tafsire wa hafadhahu tur gelem ngapalno Quran ya.
adkhalahul jannah, maka Gusti Allah mlebokno wong iku mau nang surga, wa syafa'ahu lan iso dadi sebabe wa syafa'ahu. Sebab apa? Pertolongane Gusti Allah ya bi asyri min ahli baitihi, 10 anggota keluarganya, 10 min ahli baitihi, 10 anggota keluarganya, kullu qad wajabat lahunar, 10 iku mau sakjane wajib mlebu neraka. Dadi gak sida krana iki ana sing ngapi. Ini hadis. Jadi 10 anggota keluarga kita yang di atas, misalnya mbah-mbah dan agamanya itu Hindu, karena hidup pada zaman kerajaan dulu-dulu, itu mestinya mereka itu masuk neraka. Karena kita jadi orang baik, kita bisa jadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itu tidak jadi masuk neraka, dimasukkan oleh Allah surga. Sampai anak sinten? Bapak anak sapa? Mbah anak sapa? Buyut anak sapa? Cangga anak sapa? Kesusuai udek-udek, pareng. Ya, baru kok udek-udek, baru ke gantung siwur, baru ke tepuk bosok, sente dan seterusnya. Itu atas jenengan. Nah, kalau sekarang tahun 2020, 10 atas jenengan leluhur jenengan nek sak umur iku 80, berarti 10 ping 80 800. 2020 dikurangi 800 berarti 1220, betul? 1220 biyen leluhur sampean itu sudah bisa dipastikan agamanya agama Hindu. 10 di atas itu. 1200 itu zaman kerajaan Singosari. Singosari, Pak. 1200. Kalau 1000 kerajaan Kahuripan. 1100 kerajaan Kediri. Baru Singosari, mari Singosari baru Majapahit. 1400-an. Bapak Ibu, kerajaan-kerajaan, nah, sebab gak ono sampean gak kira-kira? Kira-kira nek gak ono iku, sampean ono gak? Nggak ada. Sebab tersambung itu. Nah, masa awak dhewe gak mikiri ngono tok. Nah, pentingnya kita jadi orang baik sekarang ini ternyata iso munggah. Munggah nanti munggah jadi sebabe pertolongan, pitulungan, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa mereka, ya, dan memberikan rahmat walaupun mereka itu seharusnya masuk neraka, tidak jadi karena kita keturunannya jadi orang yang baik, orang yang soleh dan soleh. Mengisor anak, nisore anak apa? Putu, nisore putu. Nisore putu kok. Cicit, nisore cicit. Ojo cocot ya. Nah, kita nggak tahu, tapi Allah sudah tetapkan mereka belum wujud di muka bumi ini, masih di Lauh Mahfud. Pulau putu mawon dari nggak ada kula. Durung mantu. Panjenengan putune pinten, Mbah? 7 putune. Ya. Putu ini adalah generasi terakhir yang menyaksikan baik. Makanya gak ono cerita, ya mbah gak seneng putu itu. Leres apa? Oh, nek anak dhewe blenger itu. Blenger aku delok raimu itu. Kawon putumu iki mrene, aku iki kangen karo putuku. Nah, seperti itu. Makanya putu diarani putu atau cucu dalam bahasa Indonesia. Putu itu putusan. Putus setelah itu. Jarang sekali seorang itu menyaksikan cicitnya.
Kok jarang? Nanti berangkat di situ. Belum cicit ini keluar, maka si mbah itu sudah berangkat kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi ada nggak? Ada, sebab kita punya anak. Allah karuniakan kita anak, anak kita punya anak, cucu kita punya anak. Ya, cicit kita juga punya anak, dan kita tidak menyaksikan di dunia ini. Tidak menyaksikan di dunia ini, tapi menyaksikan di mana? Di alam kita. Di alam kita. Di alam apa? Alam barzakh kita, alam arwah kita. Makanya sampai dinazomkan saben malam Jumat ali kubur mule nang omah padha njaluk donga wajan Quran senajan sang kalimat. Tahu garisnya ke bawah nih. Tahu mulai nang omah itu mengunjungi keluarganya, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Karena yang di sini sudah tidak akan bisa mati lagi. Mereka masih punya bawahnya lagi. Dia tahu. Dan dia arep-arep. Dan setiap malam Jumat itu kemudian pulang. Di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwa ruh itu dibagi menjadi tingkatan-tingkatan. Sing sak level, sak frekuensi ruh itu omong-omongan. Nek malam Jumat itu, pokoknya mari sembahyang dhuwur ngumpul-ngumpul seperti kita kumpul-ngumpul. Ruh itu. Terus ngomong-ngomongan, ya apa wis oleh kiriman ta. Alhamdulillah putuku ndongakno aku. Ya. Putuku nglakoni iki, maca Quran, putuku ngene dan lain sebagainya. Terus awakmu ya apa? Durung ana sing ngirimi. Durung ana sing ngirimi. Nah, ketika tidak ada habis asar itu pulang. Diterangkan pulang, kret, sambil kemudian mengatakan dan berteriak dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Qurtubi mengatakan pulangnya ini kemudian bengok. Bengok itu ngucap dengan keras. Tudzakiruni, ilingono aku. Guru kula mulang kula ditambahi, ilingono aku, sawahku wis kondol. Omahku wis kon goni, ilingono aku. Ketika ketemu anak kandungnya, anak laki-laki, anak perempuan, ya sing wedok nonton drakor. Gak ngaji malam Jumat nonton apa buat merit drakor tambah suri ya ini wisuk anu ya sono sing lanang ku anak kandung kelutik nongkrong mari magrib di warung kopi. Lamun ora dikirimi banjur bali Brebes wis. Kalau mereka itu tidak ada kiriman dari kita, maka dia kembali ke alamnya sambil nangis. Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepalanya ini dipegang sama kepala, sama tangannya, kayak orang yang kalah perang. Digambarkan seperti itu. Makanya sampean kirim donga, jamiah itu diajari karo wong tua-tua, guru-guru kita yang sepuh, iku acara malam Jumat. Paham kan? Kenapa? Supaya sing melok iku kok didelok kono. Alhamdulillah si eling aku. Walaupun teko nang Jamiah Yasin tahlil, meneng. Panganane metu tak melek ngono.
Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang itu tidak menjadi orang baik saat ini, dia sama artinya memberikan jalan yang dibentangkan kepada keturunannya adalah jalan yang sulit dan jalan yang rekoso. Tidak membuat jalan mudah. Nek awak dhewe gak apik saiki padha karo mula sora keturunan awak dhewe. Pun ini nih, makanya sampean ndongane Rabbana hablana min azwajina wa dzur kene opo kok gawe wa dzurriyyatina, karena dzurriyyatina itu artinya keturunan kula, duduk anak kula. Beda. Nek anak lafadznya auladina. Allah tidak menggunakan kata auladina. Rabbana hablana min azwajina wa auladina. Tapi wa dzurriyyati qurrata a'yun. Nah ini rahasia nih. Jadi bagusnya kita sekarang, baiknya kita sekarang ahlul khair. Ahlul khair itu karena supaya mendukur iki ana manfaate, mengisor iku awak dhewe nata dalan kanggo keturunane awak dhewe mulai anak kandung, putu dan seterusnya, jalan yang mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala dibentangkan kepada keturunan kita. Ngoten. Maksudnya niku ngoten. Khair, makanya anak dunia Allahumma ja'alna ya auladana wa banatina, ya Allah panjenengan dadosaken kula lan keturunan anak kandung kula, wa dzurriyyatina lan keturunan kula, wali jami'i talamidina dan sedaya murid-murid kula, kulluhum ya Allah sedaya mawon panjenengan dadosaken min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Jadikanlah mereka jadi orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Jadi kebaikan ini banyak sekali, baik itu yang ubudiyah, urusan ibadah vertikal kepada Allah, hablum minallah, maupun yang muamalah hablum minan nas yang horizon, urusan sesama manusia. Ya Allah, sakjane gampang dadi wong apik, tapi kok kenyataannya angel lho. Ketanyaannya angel. Jadi wong apik itu gampang. Kita ini disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Awakmu itu umat terbaik. Umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Ya, tapi sing geger Islam padha Islami. Isine penjara, sing maling, nyopet, mateni wong, pembunuh wong. Kula niku nate ngisi teng penjara niku sak wulan pisan. Wulan pisan. Sakjane kula takoni, Sita, aku takon awakmu. Kon ngerti enggak sih? Awakmu nek maling, nyopet, ngerampok iku salah tur elek. Ngertos, Pak. Ngertos. Terus apa mbok lakoni? Ngono. Terus kula takoki meneh, sak kaune merdoro. Sakjane awakmu iki meniku kepengin mlebu surga apa neraka? Nggih surga, Pak. Wis secara fitrah seseorang itu khairu ummatin, baik, umat terbaik. Nek ditakoki jawabe ngono. Tapi kenyataan metu penjara. Mari pembebasan kemarin karena dapat itu. Sekarang pembebasan Blitar 2 hari lagi nggarong sepeda motor mana diajar wong. Nah nggih. Kapok kula Pak, kapok. Nah. Ya Allah, makanya kemudian ini berangkatnya manajemennya baik. Manajemen kebaikan itu berangkatnya dari diri sendiri.
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Jadilah kamu orang baik. Sekarang setelah kamu baik, maka keluargamu harus baik. Kemudian setelah keluarga baru tetangga, saudara, kerabat, orang lain. Iya. Ya Allah. Nah saiki lho, Masya Allah, sakjane iku wong percaya, Pak. Ya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Wong nglakoni maksiat iki lho, jange nombok togel iku lho bismillah dhisik. Malam Kamis, Rebo malam Kamis, masangi togel iku Rebo malam Kamis, Pak. Tak kandhani sampean. Masang telung nomor mari ngeramas bismillahirrahmanirrahim, muga-muga telung nomor iki jeblos meneh. Lu begitu jeblos teman, alhamdulillah, meledos temen rek telung nomor. Nah, ini ibu-ibu sebagai kontrolnya karena dimulai dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli berarti manajemen kebaikan itu dari rumah. Kalau rumah sudah parah, sulit untuk ada kebaikan di rumah, jangan harap di luar ada kebaikan. Leres ngoten, Mbah. Ini pengalaman ini paling tua soalnya. Iya kan? Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia, bendorone, pimpinane para wali. Niku kron sebabnya namanya. Nek ketemu wong tua, ya Allah, orang itu lebih baik dari saya, ya Allah. Ditangisi, ketemu wong tua. Tanggoi, Jilani, Abdul Qadir Jilani, kenapa kau nangis? Delok wong tua iku. Iya, orang itu lebih baik. Kok ngono? Sebab umure luwih akeh, ibadah sembayangi, posone luwih akeh tinimbang aku. Lho ngoten. Setiap ketemu orang yang lebih tua, ketemu arek cilik, arek sing luwih enom, ya Allah, arek iki luwih apik tinimbang aku. Arek iki luwih. Loh, Abdul Qadir. Nggih. Lah kok nangis arek cilik iku? Iya, ini lebih baik ini. Lho kok iso? Umurnya lebih dikit, dosane gak pate akeh. Leres ngoten. Lho ngoten mawon dadi sebabe Allah jadikan beliau sebagai bendoro pimpinane para Nah awak dhewe ketemu wong tua ya apa? Ini wis tuwek kok sing melo. Melo-melo wis nereno omah. Lho, ngrasakno nang ketemu anak cilik kon. Alah kon ngopo kentir kon. Nah, ada begitu-begitunya. Nah, itu baik. Sehingga orang tua kita hormati. Yang muda kita berikan kesempatan untuk jadi orang baik. Kita arahkan. Ya Allah, kalau urip model kayak gini apa, Pak? Bahagia dong ngoten. Hayya 'alas shalah. Dipanggil oleh Allah enggak? Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju salat, marilah kita menuju kemenangan. Baik. Dijak salat, mari kita salat, mari kita menuju kemenangan. Dijak menang gak kelem akhirnya kalah terus sama. Dalam kehidupan ini sering kalah. Hayya 'alal falah itu mari menuju. Sapa sing nyeluk? Muadzin. Sing ngongkon Gusti Allah. Allah melewatkan ini. Para muadzin, tukang azan di masjid-masjid, dijak menuju kemenangan, kau tidak mau. Akhirnya hidup dunia akhirat ini kita jadi pihak yang selalu kalah. Pon nek ngerti ngene, masjid iki kira-kira perlu diambakno pirang tikel maneh. Wong sak RW iki nang masjid ku. Hayya 'alal falah. Grutuk-grutuk. Koyo ning Madinah karo ning Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing toko iku ditutup nang mboten? Toko ini ditutup mboten? Sampai ditutupi kain tok. Net ditinggal sembahyang.
Kira-kira dijajal ning kene ya apa? Lho nang kene ono hayal sholah, hayal falah. Sing masak terus mari ono takoki. Hayal sholah, hayal falah, Pak. Iku nang masjid panggilan menang. Lah napa kula niki marung pas akeh sing tuku ae, Pak. Pas hayal sholah, hayal falah, mari ngono akeh sing tuku. Tumeka ta sampean tinggal. Tapi sebetulnya kemenangan sejati dunia akhirat itu kita tinggalkan itu. Sing nyambut gawe mau laptop kok meeting jam 2. Saiki duratan. Waduh deadline durung mari. Terus salat sik. Salat sik. Ya. Dan lagi kita tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa, Pak? Tanggal 30 Juli. 31 kan 10 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah ini kan gak ono haji sak Indonesia iki. Ya kan? Hari gini gak pengen ngaji ning kula. 10 tahun sebelumnya ini. Prai Pak Yono. Pokoknya hari gini kula pun teng Mekah. Sudah 10 tahun. Tahun ini saya dalam keadaan susah bulan ini. Ya karena membayangkan hari-hari saya, hari begini ini di Mekah. Setiap tahun haji. Wah, ya napa, Pak? Masalahnya kula bebek. Sing penting haji ben tahun niku gratis gak ada bayar. Leres ngoten. Karena apa? Barokah ilmu. Krono wong haji nang Mekah Madinah gak wani budal dewi. Ayo sampeyan mari budal dewi. Ya, kumpul wong sak pirang-pirang atus, ya kumpulno gorene tak ternone. Sampeyan gak ngerti ngomong, gak ngerti ibadah, fikih hajinya dan segala macam. Nah itu kula bagian ngeteraken, ya kan? Haji kula niku haji yang berangkatnya setiap tahun itu orang daftar tahun ini berangkat. Halalan thayyiban visanya itu visa haji resmi namanya haji furoda, haji mandiri, tidak mengikuti Kementerian Agama. Plus Pak. Plus. Mau plus piro. Wis, cedak rego ya. Cedak rego. Jadi yang ngaji itu banyak pejabat sama pengusaha, orang biasanya hanya 10%, biasanya mari oleh landasan. Mari oleh landasan. Itu haji itu yang rata-rata setiap tahun saya dapat 200 jamaah. Nah, seperti itu. Besok tanggal 9 Zulhijjah puasa. Karena itu hari Arafah. Kenapa kok puasa? Sampai harus tahu ilmunya. Kalau Lailatul Qadar bulan Ramadan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat yang turun ke bumi dari langit memenuhi bumi dipimpin oleh ar-ruh malaikat Jibril. Niku Lailatul Qadar. Tapi kalau Arafah tanggal 9 yang turun bukan malaikat. Allah wa malaikatihi turun ke bumi. Kemana? Melihat hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Yang ghabran wa saksan, berdebu, dekil, pirang-pirang dino turun atus. Leres nomor boten, Pak. Nggih sing haji pun tadi. Pirang-pirang dino turun lecek bau, ya kan? Ya Allah, lihat malaikat unzur ala ibadi, lihatlah hambaku itu wahai malaikat yang ghabran wa saksan, lecek debu. Ya. Seperti itu. Apa saja yang mereka minta aku kabulkan mereka. Nah, kalau Lailatul Qadar yang turun malah, tapi kalau tanggal 9 yang turun Allah dan para nyonian di kira-kira. Nyonian mana? Hari Arafah. Makanya jenengan ikhtiari, ya. Pokoknya haji itu wajibnya sekali, nggih, wajibnya sekali.
Kapan Allah bawa saya, Allah bawa kami untuk wukuf di Arafah, karena itu tempat yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 hari dalam 1 tahun, tanggal 9 Zulhijjah. Wis sampean tangis ini wong njaluk apa? Wis gak atik wis pono njaluk nggih basa Arab gak usah. Kula nek teng Mekah Madinah niku wis prei bahasa Arab. Nek ngomong tok ngomong karo wong Arab nggih bahasa Arab percakapan, tapi kalau berdoa kepada Allah ya wis gak ada Arab-Araban, kesuwen. Ya. Lagian leren milih nek cara Jawa. Gampang. Mari tawaf diwaca dungane set jagok ya Allah. Tawaf niku donga kula lan panjenengan sering ngamini malaikat. Malaikat yang ikut bertawaf. Donga kula, duwe ya Allah, duwe. Duwe ya Allah. Duwe sing akeh ya Allah, duwe sing akeh. Loh, wallahi Pak, ini doa yang simpel. Karena malaikat yang mengamini ketika kita ngomong seperti itu. Ya, amin. Awak dhewe njaluk duit iku elek apa apik? Bagus kan? Supaya bisa bikin pondok, supaya bisa bikin sekolahan, supaya bisa bantu orang tua, teman dan lain sebagainya. Iya, ngoten tok. Yo njaluk aneh. Nah seperti itu mari ngono ketok iki kan khusus duit ya Allah. Wong Arab sebelahku langsung amin. 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 Padahal gak ngerti sing dijaluk apa. Loh, sama orang Bangladesh niku nggih bahasa Arabe Bengali. Nek sampean ngerti bahasa ya Allah, ya Allah. Wong Bangladesh iki nek ngomong gak bisa cetok lamnya. Ya Allah, ya Allah. Ya. Suhul mapi ya Allah, suhul mapi. Kalau gawean ya Allah, gak kerja. Urma mapi ya Allah. Bojo ya gak duwe ya Allah. Pulus mapi ya Allah, duit ya gak duwe. Kep ya Allah. Ya apa itu ya Allah? Ya, loh, dungane biasa sebetulnya. Nah, kita ini ya sok-sok ya donga iku formate pokoke njaluk sing Arab. Pokoke wong luwih kaji, wong umroh iku stres. Stres iku nek oleh buku manasik. Isine donga sak menake. Bolak-balik kalau sing apal. Iki ya opo? Iki ya opo? Iki ya opo? Stres. Gak usah. Sing penting di sana gerakannya bener, dongane terserah jenengan. Kalau saya sikapi ambil tengah. Doa yang di buku manasik itu saya baca, ditirukan oleh jamaah. Setelah itu sisa masih banyak. Kalau sa'i kalau mau dawa nih, dongane pendek dilu gagal gitu. Sisai mariku, saya ndonga bareng-bareng, ya kan? Cara Jawa ae. Begitu. Ya. Itu kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, yang harus kita lakukan. Cinta harus cerdas dengan sholat di sini sampai jamaah. Hitungannya tetap 1 kali jamaah. Derajatnya dibandingkan sholat di rumah 27. Bandingno sholat jamaah Masjidil Haram 1 lawan 1, maghrib lawan maghrib, podo jamaah masjid ini dan Masjidil Haram. Bedane nek kene pisan, nek kono pisan Masjidil Haram pisan podo karo nek kene 1.000. Ini cara kita mengais kebaikan-kebaikan secara ubudiyah. Masya Allah, sampai umroh 4 hari, 4 malam 5 hari di Mekah jamaah terus Pak. Gak tahu leren 5 waktu. Kalau hitungan-hitungannya sama dengan jenengan punya celengan stok sholat jamaah kalau dilakukan di tanah air di masjid ini 318 tahun. Pinten? Umroh sekali loh. 4 hari itu kita tidak pernah tidak sholat jamaah di Masjidil Haram. Ini ngomongin Masjidil Haram tok, belum Masjid Nabawi. Masya Allah, ya kan?
318 tahun mulai umroh gak ketok ning masjid. Lho nah dicacak iku Pak Jamaah. Lah apa aku sholat stokku sik akeh. Gendeng iki jenenge. Iki wong mulai umroh gak tambah apik tambah gendeng. Seharusnya memotivasi itu, menambah terus, nambah. Ketika Allah berikan kesempatan kita untuk jadi orang baik, jangan sia-siakan. Ketika Allah kirim kita kebaikan, segera tangkap, segera ambil, walaupun kecil. Walaupun kamu memberi separuh biji kurma, separuh kurma, 2 kurma itu digambarkan dalam hadis itu begitu. Iya kan? Lalu kan hanya berikan separuh dari 2 kurma. Dan yang paling gampang itu adalah senyum. Senyum itu ibadah. Sampai nek sumringah senyum, mlaku semesa, mesemijen. Kokono rono mesa. Maksudnya senyum itu kalau ketemu orang. Masya Allah, saya ya, teman-teman saya dari luar negeri itu banyak. Karena dulu saya sekolah di Amerika. Teman-teman saya. Kayaknya kalau bukan kesimpulan ya, kayak wong bule itu ya, lebih ketimurannya itu lebih daripada wong Indonesia. Ya. Ning kono panggil morning, how are you? Fine. Dijawab, ning kene, mbok pasar sampean. Assalamualaikum. Bener-bener sampean. Laras ngoten. Lu. Ya Allah. Nah, inilah yang harus kita tata ulang. Mulai dari rumah kebaikan, sing gak tepak, sandal gak tepak. Makanya jenengan nek teng pondok, sandal iku ngadepe mrene apa mrono? Ayo saya kasih kebaikan di masjid. Iya. Iki sandal wong jamaah maghrib, isya, subuh, nek teko iku mesti kan enggak ngerti. Yok, cak. Enggak. Iku marane sampean toto depno mrene. Supaya apa engko nek goleki jengmu enak. Dan kula termasuk biyen cilik bedik gara-gara sandal. Itu cerita sandal. Kula cilik kula mbah kula mulang ngeten iki ya sing ngaji kata teng langgar iki sandale tak kumpul dadi sak gunung ya gak tak tonton dadi sak gunung. Masya Allah itu nek kula eling-eling ya Allah kok nakal ngene cilik biyen ya tapi Allah kemudian belok karena inilah semuanya Allah. Kalau tidak didawai orang tua saya, tidak didawai oleh kakek saya, kemudian tidak didakwai oleh guru-guru saya yang banyak guru saya. Maka sulit bagi kita untuk bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Makanya di sini dikatakan ad-da'wata dilalata alal khair. Dakwah itu menunjukkan kebaikan. Nggih, jenengan mulai dari rumah kebaikan itu. Bu, jenengan nek bapak itu kondur ngenteni njaluk kopi kok gadek njaluk terus wis kopine metu. Ilmune nek bapak itu biasa duduk itu biasanya butuh kopi, gak adek ngomong, tiba-tiba kopi metu teko pawon. Orang yang menyediakan seperti itu, istri membahagiakan suaminya seperti itu, sama dengan menghatamkan 100 kali khatam Al-Quran. Pona bu, ojo adek ngenteni, mah kopi, barek mencucu, nang pawon nguripno kompor ngomel maneh kopi gak belenger ta ngombe kopi digekno tapi mbek meh kok oleh ganjaran tadi nih paham ya jadinya gampang di rumah itu kita mengais kebaikan itu mudah makanya rumah tangga itu dikatakan oleh Rasulullah separuh dari agama atau syariat agama ini sudah dilakukan ketika orang itu melaksanakan separuh syariat. Kan betul ya? Betul ya?
Artinya rumah tangga itu sampai wis dipersekoti surga 50%. Paham ya? Tapi kenapa rumah tangga kok gak kabeh? Nah, masalahnya isinya gak bagus. Isinya gak mendukung. Sebetulnya itu sudah poin. Bahwa kita berumah tangga itu Allah berikan surga yang dinampakkan di dunia ini separuhnya 50%-nya tinggal nanti kita masuki di akhirat. Ngoten lho maksudnya. Ngekno kopi ganjarane gede. Bapak muling, masya Allah Bu. Ini Bu ya. Di mana ya? Nyai Khadijah niku Bu, ngono Bu. Nyai Khadijah niku nek Kanjeng Nabi rawuh niku klambine apik didang ngono ning ngarepe lawang. Usadus wangi Rasulullah, kemudian tangannya diblak, marhaban ya habibi, selamat datang suamiku, ngono ya. Mending sampean ganti sing apik lambune bapak napa nyambut gawe, selamat datang suamiku. Langsung bapak langsung mendelik ini, mulai kapan mau saya peling? Loh gak biasa soalnya, tapi ini tuntunan. Terus mantan-mantan ditonton, subhanallah. Inilah Rasulullah dengan Nyai Khadijah binti Khuwailid. Dilepaskan kancingnya, bajunya, gamisnya Rasulullah itu dilepaskan oleh Nyai Khadijah. Sampeyan tiru. Iya kan? Dene Pak, tak utakno klambi. Pendeli mana? Tuwek kakek macem gak usah ngono. Ya. Dituntun ke tempat mandi. Didusi Kanjeng Nabi. Makanya banyak hadis kenapa Rasulullah mandi bersama istrinya dalam satu mandian. Banyak. Karena disitulah luar biasa pahala yang dari Allah yang Allah sediakan untuk keluarga yang seperti itu. Makanya kalau nggak mulai dari rumah ngomongin kebaikan, nonsen. Kalau orang itu sudah ditata oleh Allah di rumahnya bahagia, rumahnya jadi orang baik, di luar itu akan jadi mudah jadi orang baik. Mudah-mudahan ini mengingatkan panjenengan, jangan mulai dari rumah yang kecil-kecil aja gitu, yang kecil-kecil. Jangan kemudian rumah itu dibiarkan rusak, bahkan orang banyak mengadakan suasana omah iki gak beto karo rokok. Akhirnya gak kerasan, akhirnya gak kerasan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli minal awali mukata'ami ya Rabbi bil baligh maqasidana wa firlana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ar-rahimin ya arhamar rahimin rij'al al-muslimin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah ilman nafi'a ya Allah wa amalan shalihan mutaqabbala ya Allah nas'aluka ya Allah nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban ya Allah Allahumma rabbana ya ilahana rabbi zidna ilma wa alhiqna bis shalihin ya rabbana ya ilahana qad ataitana minal mulki wa 'allamtana min ta'wilil ahadits wa fahimna fi ilmika laduni ya Allah wa ashibna fi ibadika sholihin wal abdani wasiddiqin waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah.